Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Terima kasih bersama kami di Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas informasi penting di Harian Serambi Indonesia. Di headline-nya hari ini berjudul Polisi Ringkus PAM Bandara Cut Nyak Dien atau CND yang terjadi kemarin, dan kemudian juga informasi yang hampir sama juga terjadi 2 hari yang lalu di mana DPO Sabu kemudian ditangkap, saudara. Ini masih terkait dengan narkoba, kemudian menjadi headline di Harian Serambi Indonesia. Kita akan berbincang-bincang bersama Kepala Litbang, Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia, Bung Asami Kumar. Assalamualaikum, Bung Asami. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bung? Tetap semangat. Alhamdulillah, terima kasih. Setelah kemarin juga kita mengangkat informasi tentang narkoba, hari ini masih terkait dengan hal ini. Apa yang kemudian melatar belakangnya kita masih tetap mengangkat informasi ini sebagai headline di Harian Serambi Indonesia di tengah informasi lain yang juga banyak kita terima di meja redaksi? Ya, kita tahu bahwa yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa Indonesia termasuk Aceh itu sekarang ini merupakan negara, bahkan Aceh juga termasuk daerah yang darurat narkoba. Jadi narkoba ini sudah merasuk kemana-mana, bahkan termasuk ke institusi-institusi penting ya, termasuk di bandara seperti ini. Bahkan di bandara Cut Nyak Dien yang ditangkap kemarin, itu yang kita sesalkan justru dilakukan oleh orang-orang yang justru mestinya tidak melakukan itu ya, oleh petugas keamanan. Sebanyak 5 orang mereka berhasil ditangkap. Kita beri apresiasi kepada pihak kepolisian yang berhasil mencegah mereka untuk sebetulnya sudah lama mereka melakukan itu, tapi baru ketahuan kemarin. Karena itu kita berharap apalagi dalam suasana mudi ini, baik supir kemudian pilot pesawat kalau bisa harus bebas narkoba. Oke, terkait dengan penangkapan kemarin PAM Bandara Cut Nyak Dien yang kemudian diduga melakukan pesta ganja di sana, bagaimana kronologi sebenarnya yang kita dapatkan informasinya, Bung? Ya, sebetulnya ini tadinya diketahui dari masyarakat yang tercium bau menyengat ya dari ruang VIP di Bandara Cut Nyak Dien. Lalu oleh pihak ini dilapor ke polisi, dalam hal ini Kapolres. Kemudian langsung memerintahkan para petugasnya untuk melakukan penggerebekan. Ternyata memang benar, setelah sampai petugas ke lokasi, mereka menemukan barang bukti berupa ganja lentingan yang belum terpakai, kemudian juga yang bekas dipakai. Namun kelima petugas ini tidak mengaku. Mereka tidak berkutik setelah dilakukan tes urin. Dari sinilah kemudian pihak keamanan melakukan pengembangan. Ternyata ganja yang mereka peroleh itu mereka peroleh dari seorang penduduk yang berusia 50 tahun. Jadi sedangkan petugas keamanan yang ditangkap itu berusia antara 25 sampai 42 tahun. Oke, informasi dari 2 hari yang lalu sampai hari ini juga yang kemudian kita informasikan itu seolah kemudian melengkapi predikat darurat narkoba untuk Aceh juga. Seperti itu. Seberapa berat sebenarnya kasus narkoba yang terjadi di Aceh dan juga secara keseluruhan di Indonesia, Bung Asami? Ya, kita tahu hampir sebagian besar penghuni penjara LP di Aceh itu diisi oleh pelaku narkoba. Ya, umumnya terlibat kasus narkoba. Sangat darurat sebetulnya, apalagi Aceh yang sejak dulu dikenal sebagai daerah ladang ganja ya. Mestinya image buruk seperti ini sudah lama harus disingkirkan. Tapi beberapa upaya yang pernah dilakukan pemerintah selalu kandas. Misalnya selama ini di kawasan Aceh Besar, khususnya di Lamtuba yang belakangan memang diketahui sebagai daerah yang paling banyak didapati kebun ganja, tanaman ganja. Belakangan kan coba diubah, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Kini muncul lagi tanaman-tanaman itu. Bahkan seperti Kapolri pernah turun langsung ke lokasi, ke kebun ganja, bahkan mendapatkan begitu luas ladang ganja di sini. Ini semacam seremonial begitu saja ya, kemudian ladang ganjanya ditemukan, dimusnahkan, nanti datang lagi, pemusnahan lagi, datang lagi tanpa kemudian bisa menangkap pelakunya. Anda melihat ada yang aneh tidak dengan pemusnahan ladang ganja yang selama ini juga dilakukan, Bu? Iya, sebetulnya kasusnya seperti itu, selalu berulang ya. Ditemukan ladang ganja, kemudian pada saat razia ladang ganja itu sedikit sekali, jarang sekali malah
petugas yang berhasil menciduk pelakunya. Hampir semua ladang ganja itu memang ketika dilakukan razia tidak ada pelakunya. Sedangkan pelaku mereka yang terlibat dalam kasus narkoba ini umumnya para pemakai dan pengedar. Itu pun ditangkap setelah ada laporan dari masyarakat. Sedangkan dari kebun ganja sendiri itu jarang sekali ditemukan pelakunya. Kita juga berharap mestinya hukuman yang demikian berat ya untuk kasus narkoba, bahkan sampai ke paling tinggi hukuman mati. Tapi sejauh ini tampaknya tidak membuat mereka jera. Artinya kita melihat bahwa harus ada upaya yang lebih keras lagi dari pemerintah supaya masyarakat kita benar-benar sadar untuk tidak coba-coba mendekati narkoba termasuk ganja ini, Bu. Petugas katanya kan memang intens kemudian juga bersungguh-sungguh untuk berantasan narkoba, tapi predikat darurat narkoba ini sepertinya memang masih tetap melekat ya, apalagi penangkapan demi penangkapan dan kemudian jumlah yang cukup banyak juga seperti sabu yang ditemukan cukup banyak. Beberapa waktu yang lalu juga ada pabrik sabu yang ditemukan di kota Banda Aceh seperti itu, dan informasi terkait dengan mudahnya mereka para pelaku pengguna narkoba berpesta narkoba di VIP bandara bahkan seperti itu. Anda melihat seberapa besar sebenarnya komitmen dari penegak hukum untuk pemberantasan narkoba ini? Ya, dari upaya-upaya yang dilakukan sekarang kita melihat memang harus diintensifkan lagi, harus lebih besar lagi. Harus lebih besar lagi karena memang apalagi yang sekarang malah seperti yang ditangkap di Bandara Chon Nyadin kan melibatkan 5 anggota petugas keamanan bandara. Mereka ini yang sebetulnya diberikan hukuman yang lebih berat agar mendapat efek jera dan menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak coba-coba menyalahgunakan narkoba ini termasuk ganja, Bung Dosi. Kemudian kita juga memberi apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini, kepada pihak Dinas Perhubungan, di mana untuk para supir angkutan umum ya, terutama bus jarak jauh antar kota, antar provinsi, itu sebelum mereka akan dilakukan tes urin untuk memastikan mereka bebas narkoba. Bebas narkoba, Bung Dosi. Oke, banyak informasi terkait narkoba, termasuk juga informasi bendera yang kemarin ditemukan juga di rumah DPO sabu yang sudah ditangkap itu, Bung Asnawi. Terima kasih Bung Asnawi atas bincang-bincangnya di Serambi Topik hari ini. Dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Kepala Litbang dan juga Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.